Shalom. Berapa banyak yang diberkati oleh teman-teman yang melayani kita pagi hari ini? Amin. Terima kasih untuk tim multimedia. Terima kasih untuk teman-teman anak-anak sekolah minggu yang melayani kita. Luar biasa. Dan teman-teman TPAW, terima kasih. Yang begitu luar biasa. Hari ini kita memperingati apa sih? Kita memperingati Paskah, Hari Kebangkitan Kristus. Pagi hari ini pada waktu saya merenungkan Paskah, saya teringat akan kubur yang terbuka. Kubur yang terbuka, pintu yang sudah terbuka. Saudara pernah nggak renungkan ini? Kira-kira Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit dari mati itu jam berapa? Coba ya pagi hari ini kita renungkan. Coba ngomong sama kanan kiri, kamu tahu nggak jam berapa? Tuhan Yesus bangunnya jam berapa ya? Ada yang tahu? Coba tangannya kanan kiri, kamu tahu? Kamu tahu? Jam berapa ya? Tuhan Yesus bangkit jam berapa ya? Kira-kira jam berapa? Pertanyaan berikutnya, Tuhan Yesus itu bangkitnya setelah pintu kuburnya terbuka atau sebelum pintu kuburnya terbuka? Coba tanya kanan kiri, kamu tahu enggak kira-kira yang mana ya? Tuhan Yesus itu bangkit duluan, begitu dia bangkit lihat, loh pintunya masih tertutup. Terus bilang, kedok-kedok keluar gitu, malaikat tolong bukain ya, bukain. Terus buka, buka. Atau pintunya dibuka dulu, gitu, baru Tuhan Yesusnya bangkit. Menurut Bapak Ibu yang mana? Menurut Bapak Ibu yang mana? Yang mana? Yang pertama, dia bangun pintunya masih ketutup, atau dia bangun pintunya sudah terbuka? Yang mana? Yang kedua. Ada yang bilang pertama? Ada? Ragu-ragu. Pertama apa kedua ya? Pertama atau kedua? Saudara, dosen saya selalu bilang, don't you read your Bible? Tidakkah kamu baca Alkitabmu? Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, apa yang terjadi? Dia bangkit dengan tubuh kebangkitan, betul? Betul nggak? Betul nggak? Pada waktu dia bangkit dengan tubuh yang baru, dia nggak perlu pintunya dibuka dulu baru dia bisa keluar. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan pada waktu murid-muridnya lagi berkumpul di satu ruangan, tiba-tiba dia muncul dan hadir di hadapan mereka. Betul? Kalau tadi Anda melihat opening clip-nya, dia bisa hadir tanpa ada pintu yang dibuka. Pertanyaannya kalau begitu, kalau Tuhan Yesus bisa keluar dari kubur tanpa pintu dibuka, kenapa pintunya harus dibuka? Pernahkah Bapak Ibu mikir? Ya pagi hari ini renungkan itu ya. Pagi hari ini saya merenungkan itu. Kenapa ya? Kalau pintu nggak harus dibuka, kenapa pintunya harus dibuka oleh malaikat? Pintunya dibuka bukan karena Tuhan Yesus nggak bisa keluar. Pintunya dibuka karena kalau tidak dibuka Anda tidak bisa masuk ke dalam. Saya ulangi. Kalau pintu kuburnya dalam keadaan tertutup, Anda hanya percaya cerita orang bahwa dia sudah bangkit. Tapi begitu pintu kuburnya dibuka, Anda bisa datang dan lihat sendiri dengan kepala bahwa dia benar-benar bangkit. Amin. Karena murid-muridnya nggak bisa jalan menembus tembok, nggak bisa. Harus dibuka dulu baru bisa masuk. Tuhan Yesus nggak perlu. Nah, kenapa pintu yang terbuka itu menjadi sangat amat penting buat iman kekristenan kita? Karena Tuhan itu ingin menyatakan kepada setiap dari kita bahwa konsekuensi dari dia hidup itu sangat amat besar buat hidup kita sekarang.
konsekuensi dari kebangkitannya itu mestinya berdampak sangat amat besar buat kita 2000 tahun setelah itu. Saya ulangi, kenapa kuburnya harus terbuka dan tidak tertutup? Supaya memastikan benar-benar kita bisa berkata, iya benar, beneran bangkit. Tahukah Bapak Ibu, kenapa murid-murid itu datang ke kubur Yesus pagi-pagi? Karena pada hari Jumat, pada waktu Yesus itu dikuburkan, mereka belum sempat untuk memberikan apa itu namanya, ritual untuk mayat, untuk diminyaki, untuk dibuat wangi, belum sempat. Karena sudah menjelang hari Sabat. Hari Sabat itu dimulai dari jam 6 malam. Jadi hitungnya jangan jam 12 malam, jam 6 malam. Begitu hari Sabat mereka nggak boleh melakukan apa-apa. Jadi dalam pikiran perempuan-perempuan itu, waktu mereka kubur, ini belum sempat dilakukan di hari Jumat. Dan kemudian hari Sabat, di mana mereka nggak boleh. Jadi kesempatan pertama adalah hari setelah Sabat. Jadi mereka tuh mau datang, mau kasih sesuatu yang layak lah. Kalau orang mati itu harus diapakan sih? Sesuatu yang layak untuk orang mati. Tapi mereka terkejut bahwa mereka tidak menemukan orang mati. Mereka melihat kubur yang terbuka. Pagi hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama. Kalau hari Jumat lalu kita belajar tentang harga yang dibayar. Kemarin saya menceritakan bagaimana Yesaya 52 dan 53 menceritakan begitu luar biasa. 700 tahun sebelum peristiwa salib, Yesaya sudah menuliskan dengan begitu detail, bahkan menyampaikan tentang kebangkitannya. Pertanyaannya buat kita pagi hari ini, dampaknya, konsekuensinya apa kalau begitu? Zoe, sama-sama katakan Zoe. Zoe. Silakan ditampilkan Zoe. Zoe adalah sejenis kehidupan, tapi bukan sekedar hidup. Nanti kita akan baca dalam beberapa ayat bahwa Zoe itu adalah kehidupan yang diberikan kepada kita pada waktu Yesus itu sudah bangkit. Dan ditawarkan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Zoe ini bukan hanya bicara soal hidup yang kekal nanti, tapi itu bicara soal hidup yang berkemenangan mulai dari saat ini. Dari tanggal berapa ini? Tanggal berapa hari ini? 31 Maret 2024. Kita diberi kesempatan untuk menikmati Zoe-nya Tuhan. Zoe itu adalah kehidupan yang sebenarnya, yang sesungguh-sungguhnya, yang Tuhan berikan kepada kita pada waktu kita percaya dan kita mau hidup di dalam Dia. Nah, saya selalu dulu punya pemikiran kayak begini, saudara. Ini yang melandasi message saya pagi hari ini. Saya selalu berpikir begini, bahwa kalau Kristus sudah bangkit, kita jadi orang Kristen, seharusnya secara otomatis kita hidupnya berubah. Yang dulu selalu kalah, yang dulu selalu menderita, terpuruk, miskin, begitu terima Tuhan mestinya otomatis langsung jadi berkemenangan. Langsung menang, langsung setiap hari bersuka cita, berpengharapan, hidup dalam kebenaran. Saya pikir dulu begitu. Begitu selesai dibaptis, langsung begitu juga langsung hidupnya berubah 180 derajat. Dulu saya berpikir seperti itu. Tapi di satu sisi yang lain ada satu pemikiran juga yang menurut saya berbahaya. Pemikiran ini adalah begini, ya udah namanya jadi orang Kristen ya kayak gini. Ya kayak ginilah namanya Zoe atau hidup orang Kristen kayak gini. Terus orang tanya, terus bedanya apa kamu sebelum kenal Tuhan sama sudah kenal Tuhan?
Ya bedanya ya aku ke gereja hari Minggu. Terus apa bedanya lagi? Bedanya aku pelayanan. Ya terus bedanya apa lagi? Ya begitu. Kalau dulu sering marah-marah, sekarang juga sering marah-marah bahkan lebih lagi. Kalau dulu nggak bisa ngampuni, sekarang setelah terima Tuhan juga sama aja tetap nggak bisa ngampuni. Ini dua pemikiran yang ekstrim. Ya, yang satu berkata, wah aku terima Tuhan otomatis langsung hidupku berubah. Tapi yang kedua juga berpikir, ya memang kayak beginilah namanya hidup orang Kristen. Nanti kalau kita sudah sampai surga, kita akan berkemenangan. Kita akan mengalami yang sesungguhnya. Saya bilang, don't you read your Bible? Tidakkah kita baca Alkitab kita? Zoe adalah kehidupan yang Tuhan ingin berikan. Dan dia tidak mau kita tunggu sampai nanti baru nikmati. Dia mau kita memperingati Paskah supaya kita hidup seperti itu. Saya mau katakan bahwa kehidupan kenapa tidak berubah secara otomatis? Karena kualitas kehidupan kita ditentukan oleh kualitas keputusan-keputusan kita. Saya ulangi, kualitas kehidupan kita ditentukan oleh kualitas keputusan-keputusan kita. Sebelum kita ditebus oleh Kristus, kita tidak bisa berkata tidak pada dosa. Namun setelah kita ditebus, yuk baca yuk, kita mampu berkata tidak pada dosa. Ya ini bagus kalau mau di screenshot, mau di kamera, direkam, bagus banget. Coba renungkan, sebelum kita ditebus, kita tidak bisa berkata tidak pada dosa. Sudah memang nasib. Ya, makanya saya garis bawahi. Sebelum kita tidak bisa, tapi setelah kita ditebus, kita mampu berkata tidak pada dosa. Saya mau tekankan dari kalimat ini berarti kuncinya di mana? Walaupun kita mampu, berarti tidak otomatis kita akan menjalani hidup Zoe yang seperti Tuhan inginkan. Sekali lagi, Tuhan memberikan kemampuan untuk kita hidup berkemenangan. Tapi hanya karena Tuhan mau, tidak otomatis kita menjadi seperti itu. Butuh apa? Butuh kerjasama kita. Kita juga harus mau setuju dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus setuju dengan apa yang Tuhan mau. Saya mau buktikan, saya enggak sekedar omong kosong ngomong begini. Yeskiel 36 ayat 26 adalah nubuatan yang Nabi Yeskiel di 700 tahun sebelum Tuhan Yesus pernah katakan seperti ini. Ini yang akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus itu bangkit. Dia bilang, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi modal dan kemampuannya itu hanya bisa begitu Anda terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu Anda terima Tuhan dan Juru Selamat, tadi ayat tadi mengatakan bahwa kita punya hati yang baru diberikan kepada kita. Pertanyaannya, terus kita pakai seperti apa? Tuhan kasih kemampuan kepada kita untuk hidup taat, untuk hidup sesuai dengan kehendaknya dan berkemenangan. Apa yang jadi respon kita? Ini satu perdebatan yang kalau ngomongin anugerah, kita selalu
Seru ya, seru banget. Kita sama-sama belajar dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 5. Pagi hari ini kita akan belajar dari Roma pasal 6. Mari kita belajar bagaimana kita bisa mengalami zoe atau the God kind of life. Hidup yang sesungguhnya itu cara ngalaminya gimana? Roma 6 ayat 1 sampai 5 katakan seperti ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bapak Ibu sering dengar nggak orang bertanya ini? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, Rasul Paulus bilang. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu, nih bagi yang sudah dibaptis ya, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah apa? Dibaptis dalam kematiannya. Jadi baptis sama dengan mati. Makanya nyemplungnya kan begini kan, tidak begini. Enggak begini juga kan. Pernah enggak nyadar kenapa kok begini? Kalau Anda lihat orang dikubur begini atau begini? Ngerti ya? Itu simbol apa itu? Simbol mati. Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kudu mati dulu, baru bisa hidup. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, waktu saya renungkan ayat ini, saya pikir ayat ini salah tulis. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Tapi ternyata ada kata sama dengan. Sama dengan. Berarti bukan beneran ikut mati, tapi apa yang sama dengan. Nah, apa yang sama dengan? Kalau kita baca dalam Roma 6 ayat 4 dalam versi NIV, Romans 6 verse 4, dikatakan gini, we were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through glory of the Father, we too may live a new life. Jadi kita harus membiarkan hidup kita itu mati, sama seperti Kristus itu telah mati supaya kita bisa mengalami kehidupan yang baru. Kata life di sini itu diterjemahkan dalam bahasa aslinya zoe. Apa? Zoe. Bukan cuma sekedar hidup, tapi hidup dengan kualitasnya Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kualitasnya Tuhan Yesus itu kayak apa? Pernahkah saudara merenungkan? Apakah Tuhan Yesus pernah khawatir, bingung kalau ada tagihan telepon, bingung kalau ada tagihan kartu kredit? Pernahkah Tuhan Yesus itu kehilangan damai sejahtera pada waktu ada masalah? Pernahkah merasa depresi? Kalau dia bisa merasa depresi, berarti kehidupan kita sekarang sudah mengalami God kind of life. Tapi yang dia tawarkan adalah kehidupan yang sama sekali beda dengan apa yang kita pikirkan. Dalam Efesus pasal 3 ayat 20 dikatakan seperti ini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa. Kuasa, ada kata kuasa yang bekerja di dalam kita.
Jadi Rasul Paulus berdoa supaya kita ini mengenal kuasa yang ternyata ada di dalam kita. Karena walaupun secara status setiap dari kita punya kuasa di dalam kita, tidak serta-merta 100% kita ngalami kuasa itu. Paham ya? Secara status ya kita menerima Tuhan, kita menerima kuasa. Tapi secara kenyataan, apakah kita sudah hidup seperti itu? Kenapa realita sama kebenaran begitu berbeda? Betul ya? Pernah mikir kenapa ya? Kok tetap kemerungsung, tetap panik, tetap kehilangan damai sejahtera? Kenapa? Roma 6 ayat 12 dan 13 kita lanjutkan ya. Sebab itu hendaklah dosa, baca yuk sama-sama. Sebab itu hendaklah dosa, jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Loh, ini dituliskan kepada orang yang sudah terima Tuhan apa belum terima Tuhan? Sudah. Berarti bisa dosa itu berkuasa lagi. Betul kan? Maka itu dikatakan jangan biarkan dosa itu berkuasa di dalam tubuhmu, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Tetapi dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Jadi ternyata keputusan yang kita buat tiap hari itu satu, mengizinkan Tuhan berkuasa atau mengizinkan dosa berkuasa lagi. Saya ulangi, keputusan yang kita ambil hari ini itu punya konsekuensi Tuhan berkuasa atau dosa yang berkuasa. Tahukah saudara bahwa dosa itu membuka jalan agar maut itu bisa kembali berkuasa dalam kehidupan kita. Saya beberapa hari yang lalu menyaksikan sebuah ibadah, sebuah revival, di mana pada waktu hadirat Tuhan begitu kuat, seorang hamba Tuhan melayani, tiba-tiba ada orang yang kesurupan. Gitu. Panggil, dalam kuasa darah Yesus, roh itu keluar. Tapi menariknya pada waktu sedang terjadi dialog, dia bilang, kamu siapa? Dia menyebutkan namanya. Kemudian, ini orang sudah terima Tuhan apa belum? Sudah. Kok bisa? Kok bisa? Sudah terima Tuhan, terima Roh Kudus, kok bisa dikuasai kayak begitu? Dia tanya, orang ini sudah mengampuni belum? Belum ternyata. Salah satunya tidak mengampuni, sakit hati, itu buka jalan. Buka jalan mempersilahkan untuk setan kembali masuk lagi dalam hidupan kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu, kalau kita belum menyelesaikan masalah yang ada di dalam, itu kayak ngasih kesempatan pintu untuk setan masuk lagi. Ada yang masuk karena apa? Karena tertarik pengajaran New Age. Ya, cari-cari hal yang spiritual, yang gaib. Masuk. Setannya masuk, tanya, kamu masuknya gimana? Masuknya karena dia tidak mengampuni. Masuknya karena dia buka jalan. Karena dia nyari yang begitu-begitu. Wow. Orang yang sudah dimerdekakan bisa kembali ditindas, kembali bisa dikuasai dan dihajar begitu rupa, seolah-olah dia bukan anak Tuhan. Dan minta ini, kamu ingat, dia adalah anak Tuhan, kamu tidak berhak lagi di situ, langsung keluar. Tapi kenapa bisa masuk di yang pertama? Ini pertanyaan klasik dijawab oleh Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Jadi pencuri itu memang kerjaannya itu. Saya ingat betul beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu ada yang ikut trip ke Bali, ya. Kita ada di sebuah taman di daerah Uluwatu. Uluwatu terkenal banyak apa? Banyak monyet ya. Sudah diberitahu kalau monyet itu dia ahli sekali dalam mencuri. Mencuri apa? Yang bisa disasar adalah kacamata. Nah, saya sudah dibilangin hati-hati dengan kacamata. Sepanjang itu setiap ada monyet saya liatin, saya perhatiin banget gitu ya. Saya perhatiin, nih kacamata masih pegang nggak ya, masih nggak ya gitu ya. Saya pikir aman gitu ya, setiap kali mendekat saya sudah gini dulu, sudah pasang siap-siap gitu. Kita sudah keluar Bapak Ibu, kita sudah keluar dari taman itu. Sudah sampai di parkiran bus. Sampai di parkiran bus, tiba-tiba saya merasa ada yang jawil saya saudara. Kayak begini saudara. Begitu saya merasa dijawil, tiba-tiba kacamata saya sudah hilang. Itu namanya pencuri. Pencuri bedanya sama perampok apa? Pencuri pada waktu dia mencuri, kamu tidak akan tahu. Anda tidak akan tahu kalau sudah dicuri. Sebegitu cepat, saya merasa cuma dijawil sama orang sebelah saya. Tiba-tiba kacamata sudah hilang. Kalau Anda tahu pencopet, enggak perlu dirasa, tiba-tiba di dalam dompet sudah kosong, saudara. Itu namanya pencuri, tanpa Anda ketahui. Pertanyaannya, apa saja yang telah hilang dalam hidup Anda, dalam hidup kita, yang kita enggak pernah tahu? Kapan terakhir kali, kalau kita boleh jujur, kapan terakhir kali kita pernah mengalami masalah? Ya, Tuhan Yesus enggak pernah menjanjikan kita bebas masalah, bukan? Betul ya? Tapi kapan terakhir kali kita pernah mengalami masalah keuangan yang sulit, tapi dalam hati kita bisa punya damai sejahtera yang tidak bisa dimengerti? Pernah nggak ngalami kayak gitu? Pernah Pak, pertanyaannya kapan? Karena seharusnya itu dialami setiap hari. Sukacita itu tidak nunggu keadaan baik, damai sejahtera itu tidak nunggu keadaan. Itu seharusnya sebuah realita yang kita alami setiap hari. Kalau Anda mulai kesulitan, kapan ya saya pernah ngalami masalah besar, tapi hati bisa tenang, dimaki-maki orang, tapi bisa nggak emosi. Kapan ya? Nah, selama itulah musuh sudah mencuri dalam hidup Anda dan Anda tidak pernah sadar. Kenapa bisa gitu Pak? Kenapa bisa begitu Pastor? Karena secara prinsip, di dalam dunia ini cuma ada dua perhambaan. Saya pernah tampilkan gambar ini, gambar pesawat. Saya pernah jelaskan bahwa ini seperti kehidupan kekristenan. Hanya dengan kita tetap ada di dalam pesawat, kita bisa mengatasi hukum gravitasi dengan hukum yang namanya aerodinamika. Percaya nggak saudara? Pesawat itu berat banget. Siapa yang nggak percaya kalau pesawat itu ringan? Siapa yang percaya bahwa pesawat itu ringan? Ya, coba diangkat ya. Berat, jangankan ringan. Saudara, handphone yang nggak ada 1 kilo aja Anda lempar ke udara, kira-kira ke atas apa turun? Ke atas apa turun? Nah coba, Anda punya apa? Tisu aja, tisu yang paling ringan. Anda lempar ke atas, turun apa naik? Tergantung kehendak Tuhan katanya. Pasti turun lah, namanya gravitasi. Nah kenapa pesawat yang lebih berat bisa mengatasi gravitasi? Karena ada hukum aerodinamika yang mengatasi gravitasi. Jadi kalau kita pengen terbang, satu-satunya pilihan adalah jangan pernah buka pintu pesawat. Ya, jangan pernah buka jendela dan terjun. Karena begitu Anda terjun, sudah pasti gravitasi akan lebih berkuasa. Sama halnya dengan kehidupan kita, kekristenan. Tidak diperlukan usaha yang sulit untuk kita keluar dari Kristus. Pada waktu kita tidak mengizinkan Tuhan berkuasa atas kehidupan kita
kita sebetulnya sudah membuat pilihan untuk memilih maut lagi. Sudah memilih kuasa dosa lagi. Anda mungkin berkata, Pak saya enggak mau Pak. Saya ya enggak mau Tuhan-Tuhanan, saya enggak mau setan-setanan, saya mau di tengah-tengah aja. Pokoknya menikmati hidup ya begini aja. Saudara enggak ada saudara. Enggak ada poin tengah. Begitu Anda memutuskan tidak mau sama ini, otomatis Anda di sini. Begitu Anda memutuskan saya tidak mau bergantung sama Tuhan, tidak mau hidup intim sama Tuhan, otomatis Anda sedang terjun bebas. Segampang itu. Pak, enggak setuju. Kan kalau dosa kan harus membunuh dulu. Harus yang kejam-kejam dulu. Harus mencuri dulu. Harus merampok dulu. Harus menganiaya orang baru namanya dosa. Apa iya? Saudara tahukah firman Tuhan katakan, kalau kita tahu yang baik dan kita tidak melakukannya aja, itu sudah dosa. Kita tahu nih seharusnya apa yang harus kita lakukan, tapi kita nggak melakukan, itu sudah sama. Sudah sama-sama terjun bebas. Ya, jadi pagi hari ini saya harap kita mengerti bahwa nggak perlu keputusan besar untuk kita jatuh dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Pada waktu kita malas nggak mau bersekutu sama Tuhan aja, itu suatu pilihan untuk terjun bebas. Kembali lagi. Nah ini yang setan paling suka. Biasanya gini, ya habis ibadah gitu tanya, tadi khotbahnya apa toh? Nggak tahu. Tadi apa ya? Tadi Paskah ngomongin soal apa ya? Bangkit ya, bangkit. Iya soal bangkit. Bangkit apa? Nggak tahu, pokoknya bangkit gitu. Setan sudah tepuk tangan, saudara. Sudah menang satu set, saudara. Anda merasa Anda belum kalah, dia sudah menang, saudara. Begitu Anda tidak dapat firman Tuhan, begitu firman Tuhan itu hilang dalam itu, habis dah. Dan Anda merasa masih baik, kita masih merasa baik-baik saja. Hidupku baik kok. Terus kita tanya, kapan terakhir kali kita bersuka cita pada waktu ada masalah? Kapan ya? Nggak bisa jawab. Kapan terakhir kali Anda mengalami damai sejahtera walaupun pasangan Anda lagi nggak masuk akal? Kapan ya? Nah, berarti sudah selama itu hilangnya. Hanya dengan tetap di dalam pesawat kita mengalami hukum gravitasi dengan hukum aerodinamika. Hanya dengan tetap punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita mengalami juga kemenangan atau Zoe life itu. Berapa hari terakhir saya saat lagi mempersiapkan ini, lagi berbaring, lagi dengerin lagu worship ya, lagu worship yang lama gitu sambil santai sembari gitu, menikmati Tuhan banget. Dan kebetulan di rumah tuh lagi anak saya tuh lagi rame lah, mereka dari main akhirnya bertengkar dan rame gitu. Tapi heran pada waktu saya lagi menikmati hadirat Tuhan, saya nggak terganggu sama mereka. Karena biasanya begitu seperti itu langsung emosi naik, gitu ya, langsung naik. Tapi kok tenang sekali ya, tetap bisa melihat dengan jernih. Karena apa? Sedang di dalam mode-nya Zoe tadi. Nah, pertanyaannya tinggal berapa sering terjadi seperti itu. Kita baca Roma 6 ayat 14, kita lanjutkan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini yang luar biasa. Jadi pada waktu kita tadi jatuh tadi, ya, kita berdosa ataupun berdosa karena tidak melakukan sesuatu yang baik, kunci kembalinya gampang banget. Kunci kembalinya, saudara nggak perlu datang ke saya bilang, Pak, minggu depan saya katekisasi lagi ya, tolong saya dibaptis lagi ya, tolong kali ini dibaptisnya lebih lama ya, baptisnya 2 menit biar benar-benar bersih dan tuntas gitu ya. Kemarin cuma 2 detik sih, sekarang 2 menit gitu ya. Nggak perlu, saudara. Nggak perlu baptis ulang. Nggak perlu juga baptisnya harus sampai ke Israel, saudara. Supaya benar-benar kinclong, clean. Gampang, saudara.
balik ke kasih karunia. Dengan apa? Dengan pertobatan. Sesederhana itu. Cuman segampang itu. Nah, oleh karena itu seringkali yang jadi masalah kita adalah seperti gambar ini. Gambar ini ya. Gajah itu pada waktu di training, supaya dia nurut pada waktu kecil, dia itu dikasih sebuah patok dan kemudian diikatkan pada kakinya. Dan pada waktu dia mencoba untuk berontak, patok itu akan mencegah dia untuk dia bisa melangkah pada waktu dia kecil. Tapi masalahnya, memorinya, ingatannya itu selalu diingatkan kepada patok itu. Jadi walaupun dia sudah segede itu, sebesar itu, pada waktu dia lihat kakinya terpasang tali dan dia lihat patok itu, dia sudah nyerah. Saya ulangi, pada waktu dia lihat patok yang begitu kecil, dia sudah nyerah duluan. Kenapa? Dari pengalamannya, dari ingatannya, dari traumanya masa lalu berkata, tidak mungkin bisa. Dan itulah yang iblis dengan senang hati lakukan dalam hidup kita. Dia akan bilang, iya kamu sudah terima Tuhan, aku tahu. Tapi kamu tidak akan bisa menangkan pasanganmu. Kamu tidak akan bisa menang dalam hidupmu. Ya karena kamu sudah selalu kalah. Padahal kita sudah terima kasih karunia itu. Dan kita bersama dengan Tuhan, itu sangat amat kecil untuk menyingkirkan itu. Tetapi di dalam otak kita, di dalam kepala kita, itu seperti sesuatu yang mematikan banget. Roma 6 ayat 22 berkata seperti ini. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Hidup sekali lagi diterjemahkan zoe. Nah, saya mau bacakan dalam bahasa Inggris dari ayat 23. Dikatakan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kata life di sini, karena upah dosa adalah maut, tetapi kasih Kristus itu membuat kita menerima hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Itu dari kata zoe. Zoe. Hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sebenar-benarnya. Hidup yang penuh. Zoe itu artinya penuh. Lawan kata dari penuh adalah kosong. Full, lawan katanya adalah empty. Sesuatu yang empty, kosong, itu biasanya identik sama kesulitan, penderitaan. Tetapi dia dengan sengaja buka kuburnya. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kubur itu empty. Karena pada waktu kita tahu bahwa kubur itu empty, setiap dari kita bisa memiliki hidup yang full, yang penuh. Pagi hari ini, jangan biarkan musuh kita untuk tepuk tangan berkata, mau ngerayain Paskah berapa kali terserah, mau nyanyi tepuk tangan terserah, asalkan dia tidak ngalami Paskah tiap hari, itu sudah sangat menang dia. Pagi hari ini kita memperingati Paskah, karena setan tidak bisa mencegah Tuhan Yesus untuk bangkit. Amin. Kita memperingati Paskah karena setan tidak bisa mencegah Tuhan Yesus untuk bangkit. Jadi mungkin kalau saya jadi setan, saya pikir alternatif terbaik yang saya bisa lakukan sebagai setan adalah mencegah Anda, saya, kita semua untuk mengalami hidup yang sesungguhnya. Secara status betul. Secara status betul. Kristus telah menang. Pertanyaan pagi hari ini, secara kenyataan, siapa yang menang?
Pagi hari ini biarlah ini jadi sebuah invitation, sebuah undangan buat kita. Karena saya merasa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia tidak mau, Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau bisa dia tidak cuma hanya mencuri, damai sejahtera dan sukacita, ketenangan dalam hidup. Kalau bisa dia bunuh Anda. Kalau dia tidak bisa bunuh Anda, sekalian binasakan. Anda tidak usah kasih kesempatan sama setan untuk melakukan itu, dia sudah akan cari kesempatan. Dia adalah musuh yang sangat-sangat rajin. Kita nggak perlu buka pintu besar-besar. Cukup nggak sengaja buka kecil aja, dia sudah masuk. Pagi hari ini, satu-satunya cara kita bisa nutup itu, pada waktu kita buka pintu yang satunya. Pintu pada kasih karunia dan kebenaran. Pada saat kita memutuskan, Tuhan aku capek banget. Aku capek banget hidup kalah, hidup terpuruk, selalu bawaannya selalu begini. Ini kesempatan, satu undangan. Yuk, pagi hari ini alami Paskah. Alami kemenangan. Alami pengharapan. Kebangkitan. The kind of Jesus life. Hidup yang seperti yang Tuhan Yesus miliki. Pada waktu kita mulai buka Alkitab kita dan kita mulai baca, Yesus itu hidupnya seperti apa? Dia panik gak sih? Dia gerasa gerusu gak sih? Kita coba mulai baca dan renungkan hidupnya. Kita lihat hidup yang berkemenangan, hidup yang sampai jadi berkat buat banyak orang. Dan pagi hari ini kita tahu itu yang dia mau. Itu yang Kristus mau terjadi dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini jangan stop.